Kalina Oktarani mendadak meradang dan bersiap melayangkan somasi kepada Emma Fauzia, ibu kandung dari Vicky Prasetyo, mantan suaminya. Kalina mengultimatum ibunda Vicky, kalau dalam waktu 3 kali dalam 24 jam tidak meminta maaf kepadanya, Kalina akan menempuh langkah hukum dengan pasal fitnah dan pencemaran nama baik. Saya menuntut permohonan maaf dari Ibu Emma Fauzia. Kita akan memberikan somasi jika tidak ada permintaan maaf itu ya Bang ya. Dia sudah membawa-bawa nama saya nggak suka. Saya akan laporkan juga. Saya tantangin mereka untuk mengeluarkan video itu dan foto itu. Kalau ada silahkan keluarkan, tapi dengan di tanggal yang mereka bilang. Mana? Saya nggak pernah bikin-bikin seperti itu. Saya berani bersumpah dengan menyebut nama Allah dan almarhum ibu saya. Lantas, apakah konflik Kalina Oktarani versus Emma Fauzia yang memanas lagi juga akan memantik kembali tensi tinggi dengan sang mantan suami Vicky Prasetyo? Entahlah, yang jelas Vicky Prasetyo dan ibu kandungnya Emma Fauzia sedang sama-sama dirundung masalah. Ibunda Vicky terancam dipolisikan Kalina Oktarani. Vicky sudah dipolisikan oleh beberapa orang. Vicky dilaporkan ke Polres Cimahi, Jawa Barat oleh Nunun Lusida karena dugaan penipuan dan penggelapan uang kampanye Pilkada Kabupaten Bandung Barat senilai 700 juta rupiah. Vicky juga dilaporkan ke Polda Jawa Timur oleh pengusaha audio Fahar Ramadhin dengan pasal dugaan penipuan dan penggelapan perangkat sound system senilai 23 juta rupiah. Saya udah hidup tenang. Dia juga mau apapun saya nggak peduli. Ya manusia itu hanya menunggu antrian dalam kematian lah. Jadi kayak udah mulai mau nggak mau kita harus mempersiapkan diri kapan kita pulang. Sekarang udah nggak perlu validasi sosial lagi dalam hidup, malah butuh validasi kita diakui Tuhan lah. Nikah pertengahan bulan ini, Natalie Holscher nggak kenal kata pamali, apalagi tradisi pingitan. Jelang hari pernikahan, ibu satu anak itu malah makin sering liburan. Pamer jalan-jalan bareng calon suami Arif Fadli. Meski pasangan calon manten mengajak ajam, apa nggak sebaiknya menunda dulu happy-happy? Fokus niat dan doa membangun mahligai. Eits, ngomong-ngomong persiapan, Natalie nggak usah diragukan. Selain diam-diam sudah membiasakan diri lagi jadi istri, Natalie selalu mengingatkan calon suami berondongnya menghafal ijab nikah. Saya apa sayang? Saya apa? Saya apa? Saya terima nikah dan kawinnya Natalie Holscher binti Maria Magdalena dengan mas kawin tersebut bea tunai. Teranyar Natalie dan Aripat terbang ke Bali untuk liburan di sana. Pamer kebahagiaan pun ditunjukkan ketika ia, Aripat dan Aja menyaksikan pertunjukan tari kecak di pantai Melasti, Bali. Bye-bye dulu, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, Hanuma. Tak hanya berusaha mendekatkan Ajam dengan calon papa sambungnya Aripat, Natalie dan Aripat juga mencoba mendekatkan putranya dengan calon keluarga besar Aripat. Lihat saja, Natalie mengajak Ajam liburan bareng keluarga Aripat. Inilah senangnya punya keluarga baru dari calon suami. Ya, kebetulan calon suami itu dia 3 bersaudara, dia punya anak. Anaknya seumuran Azam. Jadi enak, Azam sekarang ada temannya juga. Ada. Hei, santai nih bro. Santai bro. Senyum bro, senyum. Wah, tidur. Untung aja. 1, 2, 3. Ya, apa yang dilakukan Natalie berusaha mendekatkan anak dengan keluarga calon mertua, bukan tanpa alasan. Pengalaman bersama Sule menikah lengkap dengan anak sambungnya, membuatnya paham betul menikah kalau sudah punya anak. Wajar jika ibu satu anak itu berusaha jadi menantu idaman, memberi hadiah gelang emas calon mama mertua. Buat camar calon mertua. Aduh. Buat nggak?
orang kaya ya? Senyum buah hati segalanya bagi Baim Wong dan Paula Verhoeven. Meski sudah bukan lagi suami istri, baru-baru ini demi Keanu, Baim dan Paula terlihat akur dan kompak duduk menghadiri momen istimewa kelulusan putra sulung mereka, Keanu. Selamat pagi, aku Keanu. Hari ini aku lulus dari sekolah. Dadah sekolah, aku pindah ya. Nanti SD aku jadi anak hebat sekali. Menyaksikan langsung Keanu lulus TK, Paula Verhoeven tiba-tiba tak kuasa menahan air mata haru dan bangga. Putra sulungnya memamerkan keahliannya, mulai dari melukis, taekwondo, hingga bermain drama. Oh, kalau gambar emang ada les gambarnya, ada les gambar, terus les taekwondo sama kalau di sekolah itu sih dua itu gambar sama taekwondo. Tapi di sekolahnya biasa belajar motorik, belajar kegiatan hari-hari mereka banyaknya pas main sih kalau anak-anak. Hati ibu mana yang tak bangga dan meneteskan air mata haru melihat putra tercinta memamerkan berbagai keahlian. Apalagi Paula Verhoeven yang tak bisa setiap saat bersama dengan kedua buah hatinya. Momen kelulusan jadi momen lebih dari segalanya. Melihat Keanu menonjol di bidang seni. Lantas, benarkah diam-diam Paula berharap putra sulungnya meneruskan karirnya di dunia hiburan? Oh, ya itu kalau aku sih sebenarnya terserah anaknya aja sih, ngajarin mereka juga untuk berani berkreasi juga gitu. Karena kan juga masih kecil juga ya, jadi ya ikutin dulu lah untuk kegiatan positifnya. Ya, terlalu dini memang menentukan jalan hidup Keanu yang baru lulus TK. Yang pasti, sebagai seorang ibu, artis berdarah Belanda itu berharap Keanu dan adiknya Kenzo punya takdir hidup yang baik. Tidak seperti galur hidup kedua orang tuanya. Meski usianya masih belia. Jauh sebelum lulus TK, saat mendampingi Paula jadi pembicara dalam sebuah acara, tiba-tiba si sulung Keanu melayangkan kecupan tanda sayang. Keanu sayang Mama. Mama selalu doain Keanu, semoga Keanu jadi anak soleh. Mama selalu ada di sini ya. Mama papa bangga sama Keanu. I love you. Pokoknya kalau buat aku sendiri sih mungkin lebih bisa sharingnya terus belajar, terus mencari ilmu, karena dengan ilmu kita bisa menyikapi hidup ini tuh lebih mudah dan lebih ringan. Dan yang kedua pastinya lingkungan. Oke semua, so sweet banget sih. Dan pastinya ya Pak, kurang lebih dan minta pertolongan Allah, karena hanya Allah yang bisa menolong kita, itu aja sih. Terima kasih. Sayang Mama, sayang Mama. Sayang ya Mama. Ya, sayang mamanya. Sayang, peluk dong mamanya. Sayang. Sayang banget. Sayang kan sama mama. Sayang. Allah, kita berikan Tuhan perempuan luar biasa kali ini. Bukan cuma Baim dan Paula kembali bersatu kompak demi anak. Mantan pasangan suami istri Desta dan Natasha Rizky juga tampil kompak meski sudah lama berpisah. Desta kemarin sengaja memberikan dukungan penuh terhadap mantan istrinya yang kembali mengeluarkan karya buku puisi seri keempat. Di momen tersebut, selain kompak bersama anak baca puisi karya Caca, Desta blak-blakan terpesona dan jatuh cinta dengan salah satu puisi mantan istri. Tapi sebetulnya jujur gue udah baca juga, beberapa memang prosesnya itu memang ada perubahan yang signifikan ya. Mereka lebih dewasa dan tuturnya itu lebih bisa langsung kena di hati gitu. Masya Allah. Madi yes. Pas biasa waktu baca ketika lo bilang sempat baca ya. Ada kayak lo ini gue banget nih. Itu tendensius. Kan maksud gue kan ini semua relate ada. Oke. Kalau gue sih ada. Apa ya? Selalu support apa yang dilakukan oleh Caca, apalagi sesuatu yang positif. Kita semua dipersatukan oleh rahmat Allah untuk bisa sedikit merayakan tahun puisi ini.